Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Arifin. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru PGSD kelas A. Kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi konseptual, yaitu mengulas asesmen di ruang kelas, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik. Kali ini sebelumnya di tabel menganalisis asesmen di ruang kelas, saya mengambil mata pelajaran matematika kelas 4B fase B, di mana capaian pembelajarannya itu tentang geometri. Peserta didik dapat mendeskripsikan ciri berbagai bentuk bangun datar, segi empat, segitiga, segi banyak. Mereka dapat menyusun komposisi dan mengurangi dekomposisi berbagai bangun datar dengan lebih dari satu cara jika memungkinkan. Itu untuk CP-nya. Kemudian dari RPP yang telah diberikan juga ada TP, tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui PPT interaktif, peserta didik dapat memahami konsep komposisi dan dekomposisi pada bangun datar dengan benar. Selanjutnya, melalui LKPD, peserta didik dapat menyusun komposisi berbagai bangun datar dengan lebih dari satu cara jika memungkinkan dengan tepat. Adapun untuk yang terakhir, melalui LKPD, peserta didik dapat mengurai dekomposisi bangun datar dengan lebih dari satu cara jika memungkinkan. Itu untuk TP-nya. Adapun untuk topiknya yaitu komposisi dan dekomposisi bangun datar. Jenis asesmennya yaitu sumatif, di mana dilaksanakan di akhir pertemuan, di akhir bab. Selanjutnya bentuk asesmennya yaitu pilihan ganda dan esai. Ada pertanyaan, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Di sini saya izinkan untuk mengambil sebuah gambar yang dimana di sini instrumen penilaian psikomotorik atau keterampilan yang dimana nanti hubungannya tentang perkembangan peserta didik di dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik adalah bagian penilaian. Nah, penilaian di sini adalah bagian yang paling penting dalam asesmen, karena ini akan menunjukkan kesesuaian antara peserta didik dan tahapan perkembangan yang memang diinginkan. Nah, penilaian ini menggunakan kriteria yang ditetapkan seperti kognitif, pendidikan, sosial, atau pendidikan ini pengetahuan. Nah, setiap kriteria ini diperhatikan dan diberikan nilai sesuai dengan kinerja peserta didik. Jadi menurut perkembangannya. Adapun yang bagian selanjutnya yaitu bagian mana dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Di sini saya mengambil juga hampir sama dengan yang di atas, yaitu penilaian psikomotorik atau keterampilan, yang dimana di dalamnya di sini dijelaskan pula bahwasanya ketika kita menggunakan asesmen ini ada beberapa budaya lingkungan dan juga karakteristik peserta didik, yaitu ada kerjasama dalam kelompok, ada komunikasi yang dimana ini menjadi penilaian oleh guru kepada peserta didik. Adapun predikatnya ada A, B, dan C. Selanjutnya di sini ada bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Nah, di sini hampir sama juga penilaian yang tadi psikomotorik atau keterampilan, yang dimana di sini ada penilaian 1 sampai 4. Nanti ada predikat juga disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing peserta didik. Nah, adapun ya bagian terakhir, di mana di sini untuk bagian-bagian yang menjadi dalam asesmen tersebut menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik dalam proses pembelajaran. Nah, di sini dalam RPP dijelaskan ada refleksi, di mana ada untuk peserta didik. Yang pertama, saya senang. Di sini ada emoji senang, kurang senang, tidak senang, yang dimana kita memberikan umpan baik kepada peserta didik bahwasanya dalam proses pembelajaran apakah mereka senang dalam belajarnya atau tidak. Adapun di sini juga selain dengan suasana, dengan materi yang diajarkan, apakah peserta didik bisa membedakan komposisi dan dekomposisi bangun datar. Kemudian dapat mengkomposisi dan dekomposisi bangun datar pada sebuah gambar. Jadi di sini disediakan juga untuk refleksi umpan balik terhadap proses pembelajaran. Nah, adapun di sini pertanyaan terakhir, jika Anda menjadi guru di kelas, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik,
lingkungan budaya, dan karakteristik peserta didik, serta kemampuan peserta didik. Nah, tuliskan pendapatmu secara lengkap. Nah, adapun di sini, izinkan saya untuk menjawab, yang dimana jika saya menjadi seorang guru di kelas tersebut, saya akan meningkatkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakteristik peserta didik, serta kemampuannya. Saya akan membuat asesmen yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti asesmen yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuannya, asesmen yang relevan dengan konteks budaya dan sosial peserta didik, dan asesmen yang dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan yang lebih baik. Nah, saya juga memastikan bahwasanya peserta didik yang membutuhkan pendukungan khusus, seperti peserta didik yang membutuhkan bantuan khusus, yang nantinya akan membutuhkan program pembelajaran yang lebih intensif dan mendapatkan panduan yang sesuai. Jadi dalam proses asesmen saya akan melibatkan perkembangannya, lingkungan, karakteristik, dan kemampuannya sehingga asesmennya nanti bisa menjadi sebuah revisi, sebuah evaluasi bagi dirinya. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan memadukan dengan penggunaan IT yang dimana nantinya akan mempermudah proses kerja dari peserta didik maupun dari guru. Seperti itu. Mungkin itu untuk penjelasan dari analisis asesmen dari di ruang kelas 4B. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.